Ghibah adalah gunjing. Apa itu gunjing? Menceritakan aib yang ada pada seseorang yang dia tidak suka untuk diceritakan. Ya, dasarnya itu ada sama dia. Jalannya pincang, omongannya cadel misalnya, apalah, ada aib apa saja pada diri dia. Dia tidak suka. Kalau kita ceritain pasti dia marah. Maka itu namanya ghibah. Dan ini tidak boleh. Hukumnya diharamkan dalam Islam dan termasuk dosa besar dan penyebab siksa kubur. Oleh karena itu teman-teman, tidak perlu menceritakan apapun tentang orang kecuali kebaikan. Kalau nggak ada yang saudara, jangan diceritain. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau tidak ada pada dia lebih besar dosanya karena fitnah. Kalau ada ghibah, kalau nggak ada fitnah. Berarti nggak usah masuk ke zona orang lain, nggak usah. Kalau kita terpaksa harus tahu keadaan orang, kalau itu benar kita dukung, kalau itu salah kita nasihati dan tutupi. Saya pernah buat itu tablik akbar, judulnya At-tabayun wa tasattur. Cross check dan tutupi. Dan cross check pun ini kalau ada hubungannya sama kita. Baru kita cross check. Oh, saya mau pastikan sama dia. Karena ada hubungannya sama kita. Misalnya nama kita dibawa-bawa. Ya udah kita cross check. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah. Ada cuplikan di TV kita lihat tidak ada hubungan sama kita. Ah, saya mau cross check juga. Cross check untuk apa? Hubungannya apa sama kamu? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak perlu. Oh, ada orang beli mobil itu, saya mau cross check dulu uangnya halal atau tidak. Nah, apa hubungannya apa? Gitu. Jadi nggak usah gitu ya, nggak usah masuk ke alam orang lain. Makanya Nabi SAW sering saya ulangi riwayat ini. Beliau kalau pagi hari, kayak kita sekarang waktu duha begini, habis mandi bersih biasanya lagi kosong, beliau jalan dengan para sahabat. Mungkin menjenguk orang sakit, mungkin masuk ke pasar, apalah. Nah seringkali di tengah-tengah jalan atau di tengah proses itu ada wahyu turun. Itu sering terjadi. Maka Nabi SAW kalau habis mandi segala macam sudah rapi, mau keluar, begitu buka pintu banyak sahabat depan rumahnya. Yang paling pertama kalimat Nabi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku. Saya ulangi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Kita sekarang buka pintu, langsung, udah tahu belum? Telepon, udah tahu belum? Langsung yang pertama itu, buka gosipnya orang. Assalamualaikum, tidak, gitu kan. Cerita apa yang bermanfaat, tidak. Tanya kabar, enggak, langsung. Ya. Jadi luar biasa campurin urusan orang. Ini bahaya, ghibah ya. Kalau bapak ibu dengar orang menceritakan, apalagi kalau baru kenalan ya. Baru kenalan sudah mulai cerita tentang aib suaminya, aib istrinya, pekerjaannya. Berarti tidak layak jadi teman itu. Kalau dia sekarang ceritain suaminya sudah 10 tahun sama dia, maka kita yang baru berteman 2-3 hari nggak diceritain. Diceritain sama dia nanti. Emang sudah begitu. Kalau kita ketemu sama orang, dia berbicara hanya yang bermanfaat saja. Kalau dia bicara ilmu, nasihat, pendidikan anak kah, masalah bisnis kah, masalah apalah, sukses rumah tangga, banyak yang bisa dibicarakan yang bermanfaat. Kenapa harus masuk ke zona yang tidak perlu? Gitu kan? Nggak usah. Dan jangan bilang, ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya tidak mau ghibah sih, tapi loh, terus cerita lagi. Ya sama saja. Dia hanya mau